Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Karena dengan nikmat Allah lah kita bisa bertemu kembali, bisa berkumpul kembali di dalam majelis yang Allah cintai ini, yaitu majelis thalabul ilmi. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang ittiba kepada beliau. Insyaallah kita akan kembali mempelajari kajian kita, kajian kitab adab-adab Islam. Kita akan menjelaskan pada malam hari ini adalah adab-adab puasa. Adab-adab puasa. Tema ini pas ya, pas sekali karena sebentar lagi mau bulan Ramadan. Kira-kira kurang berapa hari lagi? Berapa hari? 20 hari lagi. Siapa yang hitung? Berapa? 98 hari ya. Masih lama berarti ya. Tidak lama ya, nggak terasa. Ini pun juga mengingatkan kita bahwasanya musibah COVID-19 ini sudah berapa tahun? Hampir setahun. Ya. Nah, maka kita bahas tentang adab-adab puasa ini. Kita harus mempersiapkan dulu ya, bekal untuk menyambut bulan Ramadan. Kita siapkan bekalnya. Karena Ramadan merupakan bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan berkah, maka kita harus menyambutnya apa? Dengan gembira, dengan senang. Senang Ramadan datang, masya Allah gitu kan. Banyak kebaikan Allah buka, pintu surga Allah buka, maka kita gembira. Jangan, waduh Ramadan lagi, susah nih. Kenapa? Kalau imam lagi di rumah bahaya nih katanya. Kan itu kemarin kan masjid ditutup, sholat di rumah. Antum baca antaranya kulu anas. Iya. Nah ya, maka kita senang, gembira. Ya, karena dahulu Nabi SAW itu memberi kabar gembira kepada para sahabat akan datangnya bulan Ramadan. Diberikan kabar gembira. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Bulan yang penuh dengan berkah. Nah, tuftahu fihi abwabul jannah. Dan dibukakan untuk kalian pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Ini kabar gembira ya, Nabi sampaikan kepada para sahabatnya.
Datang Ramadan, bulan penuh dengan berkah, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, maka gembiralah. Orang-orang muslim gembira. Nah, ya. Kemudian karena temanya adab-adab puasa, kita beri mukadimah. Dan puasa pun sudah sebentar lagi akan datang. Persiapan apa yang kita harus siapkan dulu? Yang pertama adalah memperbanyak berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Itu perbanyak doa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, dalam kondisi apa? Sehat jasmani kita, sehat rohani kita. Minta kepada Allah, ya Allah, pertemukan aku dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat jasmaniku, sehat rohaniku. Nah, karena yang kuasa memberikan kita kekuatan, kesehatan siapa? Allah. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun, jangan sesekali meninggalkan Allah. Artinya engkau libatkanlah Allah terus dalam doamu, apapun masalahnya. Termasuk juga perkara-perkara ibadah atau non ibadah. Selalu libatkan Allah, minta kepada Allah, ya Allah, pertemukan aku dengan bulan Ramadan. Nah, dan ini termasuk kebiasaan para salaf, ya. Sebagaimana perkataan Mu'alla bin Al-Fadl, ulama tabi'in. Ini ulama tabi'in berkata, kanu yad'una Allah ta'ala sittata ashhur an yuballighahum Ramadan, yad'unahu sittata ashhur an yuqabbilu minhum. Dahulu ketika tabi'in mengatakan kanu, dahulu jadi apa? Menceritakan para sahabat. Kanu, dahulu sahabat itu yad'una Allah azza wa jalla, berdoa kepada Allah azza wa jalla sittata ashhur. Berapa bulan? 6 bulan. Doanya apa? An yuballighahum Ramadan, agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Begitu pula antum kalau meneladani para salaf, berdoalah kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Doanya bebas, memakai bahasa Indonesia, bahasa Arab, atau menggunakan bahasa-bahasa yang lainnya yang antum pahami. Nah, ya, dan juga diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir juga seorang tabi'in, bahwa sebagian sahabat ketika mendekati datangnya Ramadan, ya, ketika mendekati datangnya Ramadan, mereka berdoa. Doanya mereka apa? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallimhu minni mutaqabbalan. Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Doa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan. Doa bahasa Indonesia boleh, ya. Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah, antarkanlah aku hingga, ya, sampai Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Nah, ini harus doa antum, ya. Karena yang memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan taufik itu siapa? Allah. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muqribah yang kedua, selain berdoa untuk bertemu dengan Ramadan atau berjumpa dengan bulan Ramadan, muqribah yang kedua adalah mulai sekarang ini memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa hubungannya istighfar dengan Ramadan? Kan begitu. Kalau doa dengan Ramadan jelas erat kaitannya, ingin berjumpa Ramadan. Sekarang apa kaitannya
istighfar dengan Ramadan? Jawabannya adalah di bulan Ramadan itu merupakan bulan di mana amal-amal solih dilakukan. Kan banyak orang nanti dibandingkan Ramadan sama bulan Ramadan itu beda. Di luar Ramadan orang itu ibadahnya biasa-biasa aja. Tapi saat masuk Ramadan berbeda semangatnya. Kan begitu kan? Nah, apa hubungannya Ramadan dengan istighfar? Jawabannya adalah di bulan Ramadan itu merupakan bulan yang banyak amal dilakukan. Kalau hati kita bersih dari dosa atau kemaksiatan, maka kita itu akan mudah untuk melakukan amal ibadah. Mau puasa, jadi lebih ikhlas karena Allah. Mau baca Al-Quran, lebih giat, bukan hanya di awalnya saja, tapi juga di mana? Di akhirnya, tengahnya enggak. Awal sampai akhir. Mau qiyamul lail juga semangat. Mau sedekah juga semangat. Kalau hati kita bersih dari noda-noda dosa kesalahan. Berbeda kalau halnya orang itu masuk Ramadan tapi tidak bertobat kepada Allah, tidak memperbanyak istighfar kepada Allah, maka dibuat ibadah itu berat. Mudahnya saat awal Ramadan saja. Pertengahan Ramadan sudah malas lagi. Maka mulai sekarang banyak apa? Banyak istighfar. Ustaz, mana hadisnya? Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis rawahu Tirmidzi, Ibnu Majah. Innal 'abda idza akhta'a al-khati'ata nuqitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Seorang hamba itu apabila mengerjakan perbuatan dosa, perbuatan kesalahan, nuqitat fi qalbihi nuqtatan sauda, maka akan ditorehkan satu titik hitam di mana? Di dadanya. Ya, satu dosa, satu titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbah. Jika dia mengerjakan dosa kemaksiatan, naza'a, melepaskan dosa itu, wastaghfara, dan minta ampun kepada Allah, wataba, dan bertaubat kepada Allah, suqila qalbahu, maka hatinya akan bersih kembali. Berarti istighfar itu bisa membersihkan hati. Taubat bisa membersihkan hati. Perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Memperbanyak zikir, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau Nabi aja berapa kali? 100 kali ya. Yang sudah Allah jamin ampunkan dosanya, dan juga Allah jamin dia masuk surga. Kalau kita ini sebagai manusia yang banyak dosa, berapa kali? Tentu lebih daripada itu. Lebih dari itu. 1000 kali, 2000 kali, nggak ada masalah. Nah, zikir mutlak namanya. Zikir mutlak itu dikerjakan, jumlahnya berapa bebas. Mau ribuan nggak ada masalah. Kalau zikir muqayyad, ini yang nggak boleh ditambah atau dikurangi. Zikir yang diikat oleh waktu. Contohnya ba'da salam, istighfar hanya 3 kali saja, tidak boleh menambah. Namanya zikir apa? Muqayyad. Kalau zikir mutlak nggak diikat oleh waktu atau tempat, sudah sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya, agar hati kita bersih dari dosa dan kesalahan. Tapi sebaliknya, wa in ada zida fiha hatta taghlu qalbahu. Namun jika dia berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau minta ampun kepada Allah, tapi justru menambah terus dosa, terus tambah lagi, terus tambah lagi, hatta taghlu qalba, sampai apa? Sampai hatinya itu tertutup dengan titik-titik tersebut, titik-titik hitam itu. Nah, maka kalau seperti itu berarti hamba banyak dosa, kemaksiatan,
Biasanya itu malas untuk ibadah. Maka cek diri kita sendiri ini. Kenapa sih kita malas baca Al-Quran? Jangan-jangan kita banyak dosa tapi tidak mau minta ampun kepada Allah. Cek diri kita, kenapa kita nggak mau qiyamul lail? Kenapa kita nggak mau qiyamul lail? Padahal malam Ramadan sama aja. Kenapa nggak mau qiyamul lail? Ya kan? Cek hati kita sendiri. Kenapa kita enggan membaca Al-Quran atau baca pun paling sedikit sekali, nggak ada masalah sedikit, yang penting rutin. Tapi kenapa kita enggan, malas? Jangan-jangan kurang istighfarnya. Jangan-jangan kurang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka koreksi diri kita sendiri atau muhasabah diri kita sendiri. Nah, kembali ke buku sekarang ya, mukadimah cukup saja 2 hal. Nah, kita masuk ke buku adab-adab puasa. Yang pertama adalah dengan berpuasa seorang muslim hendaklah mencari wajah Allah semata dalam keadaan penuh keimanan dan mengharap pahala. Di bukunya halaman berapa? 75. Ya. Dengan berpuasa seorang muslim hendaklah mencari wajah Allah dalam keadaan penuh keimanan dan mengharap pahala. Jadi ini berkaitan tentang masalah tujuan puasa, yaitu mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala Allah. Ini apa tujuan puasa kita? Mengharapkan pahala Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mencari wajah-wajah manusia. Kadang ada orang beribadah itu mencari wajah-wajah manusia, mencari sanjungan, mencari pujian. Berpuasa apa niatnya? Pengen dipuji, pengen disanjung. Ibadah tujuannya apa? Ingin dipuji oleh manusia, disanjung oleh manusia. Kita nggak perlu mencari wajah-wajah manusia. Kita hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mau mengharapkan wajahnya Allah, berharap kepada Allah saja pahala-pahala, tidak kepada yang lainnya, karena Allah yang memberikan pahala. Sebagaimana yang Nabi sabdakan dari Sahih Rawahul Bukhari juga Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan karena iman, wa ihtisaban dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ihtisab, mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang telah berlalu. Subhanallah. Kalau usia kita sekarang ini 40 tahun, ada belum 40 tahun? Anak? Belum ya? Baru 35 tahun. Nah, kalau kita usia 35 tahun, berarti dosa yang lalu itu 35 tahun itu akan Allah ampunkan. Kalau kita puasa, niatnya apa? Mencari pahala Allah. Ya, mencari pahala Allah. Allah akan ampunkan dosa-dosanya sebanyak itu. Nah, inilah maha murahnya Allah ya, maha rahmatnya Allah, maha pengampunnya Allah. Allah mengampuni hamba-hambanya meskipun dosanya banyak. Dengan puasa itu Allah hapuskan semua dosa-dosa yang berlalu. Pertanyaannya, ini dosa kecil atau dosa besar yang Allah hapuskan? Dosa kecil atau dosa besar? Allahu a'lam bishawab. Ini ada khilaf para ulama. Sebagian berpendapat bahwasanya yang dihapuskan itu hanya dosa-dosa kecil. Dosa kecil dihapuskan dengan puasa. Tapi lumayan kalau dosa kecil dihapuskan pun. Kan banyak dosa kita kecil yang kita nggak rasa, kita anggap sepele. Bukankah gunung yang besar awalnya kerikil-kerikil yang kecil? Kan begitu. Ya. Bukankah debu yang banyak karena rumah ditinggalkan itu awalnya debu-debu yang sedikit menjadi menumpuk banyak? Itulah ibarat dosa kecil yang dianggap remeh, dosa kecil yang dianggap biasa. Kalau Allah maafkan pun dosa kecil saja, alhamdulillah.
Sebagian berpendapat diampunkan semua dosa baik kecil atau besar karena kembali kepada keumuman hadis. Hadisnya ghufrallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Lafadznya am, kecil ataupun besar. Allahu a'lam bishawab. Ya, kamu saya berpuasa karena Allah, mencari wajah Allah, mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Dan diingat perkara ini karena besarnya keutamaan puasa, makanya berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar apa? Dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Nah, yang kedua, adab yang kedua, berniat di malam hari untuk berpuasa. Artinya niatnya itu di malam hari, tidak di siang hari. Niatnya itu di malam hari. Nah, sebagaimana yang Nabi sabdakan di hadis rawahu Nasai, Nabi bersabda, "Mallam yubayyiti siyam minal laili fala siyamalah." Mallam yubayyit, barang siapa yang tidak berniat puasa minal laili, pada malam hari, fala siyamalahu, maka tidak ada puasa baginya. Dan juga diriwayatkan lewat lain, nah, rawahu Dawud, Nasai, man lam yujmi' siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Maka kedua hadis ini menunjukkan bahwa tidak sah puasa seorang muslim kecuali dengan niatnya di malam hari. Nah, niatnya di malam hari. Ya. Ulama ini sepakat, nggak ada khilaf. Niat harus di malam hari sebelum waktu fajar. Nggak boleh antum niat puasa Ramadan pas kapan? Ba'da subuh. Ya kan? Pada bangun subuh, aduh, ini dah subuh. Puasa enggak besok? Puasa aja lah. Maka tidak sah. Dan kalau kita tahu besok mau puasa, sekarang boleh niat. Ba'da maghrib niat boleh, kan malam hari ini. Besok niat puasa. Sudah, dihitung niat. Dihitung apa? Niat. Nah, kemudian saya terangkan kembali, niat itu tempatnya di mana? Di dalam hati. An-niyatu mahal qalb. Niat itu tempatnya di dalam hati. Niat tempatnya di hati. Sedangkan talafut, ucapan nawaitu shoma ghadin. Apa lagi? Lupa dah. An adai fardhi syahri hadi sanati fardhillahi ta'ala. Ya begitu ya. Ini nggak perlu dilafatkan, tidak perlu dibaca di dalam lisan ataupun hati juga. Kadang ada orang nggak boleh lafadznya, baca di hati. Nawaitu shoma ghadin, ini di hati bacanya. Itu namanya bukan niat, tapi talafut fi qalb. Niat ya niat dalam hati, keinginan seseorang mau puasa itu niat namanya. Al-qasdu, tujuan, keinginan itu namanya niat. Ya. Dan harus niat sebelum waktu sholat, sebelum waktu fajar. Nah, kemudian niatnya itu masalah berikutnya. Apakah niatnya itu harus setiap hari ataukah cukup sekali saja? Ya kan begitu. Ya, apakah niatnya itu harus setiap hari? Nah, ini ulama berbeda pendapat tentang perkara ini. Menjadi dua pendapat ulama tentang masalah apakah niatnya harus setiap hari? Harus nggak Pak? Tiap hari niat terus? Harus enggak? Jawabannya adalah ulama ada khilaf. Pendapat pertama, cukup bagi orang yang berpuasa untuk niat sekali saja di awal Ramadan dan niatnya mencukupi selama 1 bulan.
niatnya sekali saja dari awal Ramadan, sudah. Ini mencukupi apa? Sebulan penuh. Selama puasa orang itu tidak terputus, ya, tidak terputus oleh apa? Safar atau sakit. Orang safar itu kan ada rukhsah, keringanan, dia boleh apa? Untuk tidak berpuasa. Enggak apa antum safar ya, 30 hari, enggak apa-apa buka terus, tapi nanti bayarnya sendirian. Iya. Jadi intinya kalau niat semalam itu boleh, 1 hari boleh, untuk kapan? 1 bulan. Kecuali terputus dengan apa? Dengan safar. Safar 2 hari misalnya. Waduh, dia enggak betah, haus. Ya kan, safar ke Singkawang naik sepeda. Iyalah yang logis aja, contoh gitu kan. Saat empawah, haus, gitu kan, sudah minum dia. 2 hari batal dia. Maka nanti saat mau puasa lagi, baru apa? Niat kembali. Paham di sini? Nah, ya, inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Malik. Ini pendapatnya Imam Malik, Ishaq bin Uwaih, dan juga merupakan riwayat pendapat Imam Ahmad. Apa alasannya? Karena Ramadan itu merupakan puasa, merupakan ibadah. Karena Ramadan itu merupakan ibadah, yang muttasil. Apa muttasil ya? Ibadah yang tidak terpisahkan, bersambung, muttasil. Terus sebulan, nggak ada jeda. Sebulan penuh sudah selesai. Nah, pendapat yang kedua, wajib bagi yang berpuasa untuk niat setiap hari. Wajib bagi yang berpuasa untuk niat setiap hari. Ya, karena setiap hari, ya, karena ibadah puasa tersendiri yang harus ada niat. Ini pendapatnya Abu Hanifah, pendapatnya Imam Syafi'i, dan juga merupakan pendapatnya Imam Ahmad. Di Imam Ahmad ada 2 pendapat ya. Nah, ya, ini pendapat yang kedua ini tiap hari. Makanya antum ingat, oh iya, zaman dulu pada tarawih itu pasti apa? Niat bareng-bareng gitu kan. Mana mazhab Syafi'i? Ya. Nah, manakah pendapat yang kuat di antara 2 dalil itu? Allahu a'lam bishawab. Nah, yaitu pendapat yang diterangkan oleh Syekh Shalih bin Utsaimin di kitab Sharhul Mumti. Pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat pertama. Apa itu? Yaitu cukup bagi orang yang berpuasa untuk niat sekali saja pada awal hari Ramadan, dan niatnya mencukupi selama sebulan penuh, kecuali puasanya terputus. Namun jika antum niat pertama, kemudian besok mau niat lagi untuk menguatkan kembali, tidak ada masalah. Paham? Jadi aman. Ya kan? Paham di sini ya? Nah, poin ketiga, tidak meremehkan makan sahur. Tidak meremehkan makan sahur. Nah, tidak meremehkan makan sahur. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, as-sahuru aqluhu barakah. As-sahuru aqluhu barakah. Nah, makan sahur itu merupakan keberkahan ya. Makan sahur itu merupakan keberkahan. Fala tad'u, maka janganlah engkau tinggalkan, walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in, meskipun sahur hanya minum seteguk air putih saja. Jangan remehkan ya. Meskipun hanya minum segelas air putih saja.
Fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu, dikarenakan Allah dan para malaikatnya, yusalluna alal mutasahirin, yaitu bersolawat atas orang-orang yang makan sahur. Bersolawat atas orang-orang yang makan sahur. Nah, pada hadis ini atau di antara lagi, di antara keutamaan makan sahur adalah sebagaimana yang Nabi sabdakan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitabi aqlatu suhur. Perbedaan antara kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Nah, ya, makan sahur itu merupakan keberkahan dari yang pertama tadi. Nah, dan berkah sahur itu banyak sekali. Apa di antaranya? Yang pertama, akan merasa kuat orang yang melakukannya. Orang makan sahur itu dia akan kuat. Ketika berpuasa ya dia akan kuat. Berbeda halnya dengan orang yang tidak sahur. Dia puasa lemas. Beda enggak antara yang sahur dengan yang makan sahur? Berbeda tentunya. Lebih kuat yang makan sahur. Nah, ya, karena orang yang nggak makan sahur itu dia lemas, nanti aktivitasnya dia loyo, lemah. Tapi kalau dia makan sahur dia lebih giat. Nah, yang kedua, alasan yang kedua, keberkahan kedua adalah, nah, mencontoh perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menyelisihi perbuatan ahli kitab. Tadi hadisnya ya, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitabi aqtu sahur. Perbedaan puasa kita sama ahli kitab yaitu apa? Masalah makan sahur. Masalah makan sahur. Nah, kemudian menambah ikhlas seseorang. Menambah ikhlas seseorang. Berbeda halnya dengan orang yang tidak makan sahur. Ditanya, kenapa engkau lemas? Gara-gara gak makan sahur. Berbeda halnya orang makan sahur, ya dia lebih ikhlas kepada Allah. Nah, cukup bilahuna, insyaallah kita sambung lagi pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Ya, semoga kita semuanya bisa istiqomah di dalam belajar adab-adab Islami ini ya. Mumpung antum ini masih bisa belajar, bisa kajian, antum semangat ya, terus kajian, terus belajar. Ya, mumpung ada yang mau ngajar, dan juga mumpung ada yang mau belajar, dan juga ada ustadz yang mengajarkan. Jika ada ustadz yang sudah nggak ada, kemana antum mau belajar? Ya kan? Makanya antum semangat ya, semangat. Antum semangat dalam belajar, terus menerus sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Antum terus belajar, belajar, dan belajar itu gak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Karena duduk saja pahala, keberkahan, rahmat Allah turun, dimudahkan jalan ke mana? Ke surga ya. Cukup lahuna. Doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.